Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh berjumpa, kita boleh bertemu lagi di dalam anugerah Tuhan, dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang kuat dan diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mendasari langkah kita di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat anugerah-Mu yang kami nikmati sampai pagi hari ini. Pagi yang baik ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Engkau berkati kami semua ya Bapa. Kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan bagi kita sekalian, solusi dalam menghadapi pergumulan. Sekali lagi, tema firman Tuhan yaitu solusi dalam menghadapi pergumulan. Kita memperhatikan bersama-sama kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-22, Lukas 22 ayat 39 dan 40. Lukas 22 ayat 39 dan 40. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya pun juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini kita belajar bersama-sama. Kita memperhatikan bersama-sama kebenaran firman Tuhan tentang suatu keadaan, satu kondisi, situasi yang sedang terjadi dan dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Satu pergumulan yang luar biasa di mana Yesus akan masuk dan melaksanakan kehendak Bapa. Melaksanakan kehendak Allah. Menggenapi rencana Allah bagi penyelamatan umat manusia melalui jalan salib, di mana Yesus akan mengalami penderitaan bahkan sampai mati tergantung di salib untuk menebus dosa saudara dan saya, untuk menebus dosa umat manusia. Nah, di tengah-tengah keadaan inilah Yesus mengalami satu pergumulan yang berat. Firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa Yesus mengalami satu keadaan ketakutan. Sampai peluhnya atau keringatnya berubah menjadi tetesan-tetesan darah. Nah, di tengah-tengah kondisi dan keadaan ini, Yesus memberikan satu teladan bagi murid-muridnya, juga bagi saudara dan saya, bagi kita orang percaya, bagaimana solusi bagi kita sekalian di tengah-tengah kita menghadapi pergumulan hidup. Kita membaca bersama-sama lihat firman Tuhan, khususnya di dalam ayat 40 tadi. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Inilah solusi yang Tuhan sampaikan kepada murid-muridnya, yang Tuhan kerjakan, Yesus lakukan, memberikan satu teladan bagi murid-muridnya, solusi yang sesungguhnya di dalam menghadapi pergumulan. Sebagai orang-orang percaya, setiap kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya pergumulan. Setiap kita tidak akan pernah lepas yang dari namanya persoalan. Setiap kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya beban-beban hidup ini. Dan solusi yang firman Tuhan sampaikan kepada kita pagi hari ini, yaitu berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi solusinya adalah berdoa. Nah, mengapa kita perlu berdoa? Sebagai solusi yang Tuhan sampaikan kepada murid-muridnya di dalam menghadapi sebuah pergumulan. Yang pertama, bahwa melalui doa
kita belajar untuk menyerahkan seluruh keberadaan kita kepada Tuhan. Yang pertama, sekali lagi, melalui doa kita belajar untuk menyerahkan seluruh keberadaan kita kepada Tuhan. Yesus di dalam contoh firman Tuhan ini memberikan teladan. Di tengah-tengah pergumulannya Yesus berdoa dan dia berkata kepada Bapa, "Ya Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi." Menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kita kepada Tuhan. Dan apa? Dan kita membiarkan Tuhan yang bekerja, menyatakan kehendaknya di dalam setiap kehidupan kita. Dengan kita berdoa dan menyerahkan keberadaan setiap kehidupan kita di tengah-tengah pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, dan kita percaya bahwa kehendak Tuhan akan kita nikmati dan alami dalam hidup ini. Sekalipun kehendak Tuhan itu bertolak belakang dari apa yang kita harapkan, tapi itulah yang terbaik yang akan Tuhan kerjakan dan nyatakan di dalam setiap kehidupan kita ketika kita berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan bukan berarti kita memaksa kehendak kita kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan berarti kita belajar menyerahkan segala pergumulan kita kepada Tuhan dan menunggu kehendak dan rencana Tuhan dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mau belajar bersama-sama bahwa ketika kita berdoa, menyerahkan segala pergumulan, menyerahkan setiap masalah, beban hidup kita kepada Tuhan, dan kita membiarkan kehendak Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita, maka saya percaya kehendak Tuhan itulah yang terbaik yang akan Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam menghadapi pergumulan, Tuhan memberikan kita solusi, yaitu berdoa. Kenapa kita harus berdoa di tengah-tengah pergumulan-pergumulan yang kita hadapi? Yang kedua, karena dengan doa kita akan menerima kekuatan dari Tuhan. Sekali lagi, yang kedua, karena dengan doa kita akan menerima kekuatan yang dari Tuhan. Di dalam pembacaan firman jelas dalam ayat 43 di sana dikatakan, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Jadi lewat doa ada kekuatan yang akan kita nikmati, ada kekuatan yang akan kita alami, ada kekuatan yang akan Tuhan beri kepada setiap kehidupan kita, sehingga kita mampu menjalani, kita mampu melewati setiap pergumulan di dalam hidup ini. Ada kekuatan yang Tuhan limpahkan dan anugerahkan dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang dapat menang mengatasi setiap pergumulan di dalam hidup ini. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan jelas bahwa ketika Yesus berdoa, ada malaikat Tuhan yang menampakkan diri kepadanya. Untuk apa? Untuk memberi kekuatan kepadanya. Demikian juga saudara dan saya menghadapi berbagai pergumulan hidup ini, baik pergumulan di tengah-tengah hidup pribadi kita, baik pergumulan dalam rumah tangga kita, baik pergumulan di tengah-tengah pekerjaan, usaha dan mata pencaharian kita, bahkan pergumulan-pergumulan yang lainnya yang kita alami. Ketika kita berdoa, maka percayalah ada kekuatan yang Tuhan akan limpahkan, Tuhan akan anugerahkan, Tuhan akan berikan di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Kekuatan yang memampukan kita terus melangkah, melewati berbagai pergumulan, bahkan kita menjadi orang-orang yang apa? Menang, mengatasi setiap pergumulan di dalam hidup ini. Yang ketiga, solusi yang Tuhan berikan kepada kita dalam menghadapi pergumulan itu berdoa.
Karena dengan berdoa, maka apa? Kita tidak akan mudah jatuh dan menyerah dengan berbagai pergumulan yang kita alami. Sekali lagi, dengan doa kita tidak akan mudah jatuh dan menyerah dengan setiap pergumulan yang kita alami. Di dalam ayat yang ke-46, katanya kepada mereka, mengapakah kamu tidur, bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Dengan berdoa, kita tidak akan mudah jatuh. Kita tidak akan mudah menyerah. Kita tidak akan mudah putus asa. Apalagi sampai kita meninggalkan Tuhan. Karena apa? Kita akan diberikan daya tahan untuk tetap teguh berdiri menghadapi berbagai pergumulan-pergumulan kehidupan di dalam kita menjalani kehidupan di hari-hari ini. Amin. Tuhan memberkati kita dengan firman. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, berkati kami semua dengan firman-Mu pagi hari ini. Roh Kudus menolong kami supaya kami senantiasa, Tuhan, belajar mencari solusi di tengah-tengah setiap pergumulan yang kami hadapi. Dengan kami terus berdoa. Berdoa dan berdoa. Karena dengan berdoa, kami akan belajar menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami kepada kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan ini. Dengan berdoa, maka ada kekuatan yang akan Tuhan karuniakan di dalam setiap kehidupan kami. Dengan berdoa, kami akan menjadi pribadi-pribadi yang tidak akan mudah jatuh dan menyerah. Tapi kami akan menjadi pribadi-pribadi yang tetap kokoh, teguh, dan kuat di dalam menghadapi pergumulan-pergumulan hidup ini. Berkati kami semua ya Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini, mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.